Shalom, selamat pagi Sobat ICC. Berjumpa kembali dengan program Devotion, dan kami senang menyapa Sobat ICC dimanapun berada. Dan hari ini kembali kami berdua, saya Erwin dengan istri saya, Tasya. Dan kami bersuka cita kembali dapat kembali di program Devotion ini. Dan kami akan membawakan sebuah Devotion yang berjudul Kasih atau Cinta. Memasuki gerbang pernikahan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Banyak hambatan yang harus dilalui dan masalah yang harus kita lewati. Tetapi menjaga pernikahan ini tetap langgeng, abadi, tetap saling mencintai, saling mengasihi, itu adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit. Kita akan selalu menantikan pernikahan-pernikahan para selebriti, biasanya itu menjadi satu headline, baik itu di infotainment, bagaimana kita dapat melihat suatu pernikahan pesta yang megah, dan bahkan dengan latar belakang pekerjaan saya begitu banyak melihat contoh-contoh sampel sebuah pesta pernikahan yang megah. Namun pada prakteknya, pesta pernikahan yang megah, yang hebat, sukses, ternyata tidak berkaitan dengan kehidupan pernikahan yang sukses. Namun bagaimana sih setelah menikah itu? Setelah menikah ternyata selalu terjadi perbedaan. Suami begitu, istri begini. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, sehingga mereka menjadi saling menyalahkan. Mengapa sih semua ini bisa terjadi? Karena pernikahan mereka didasari hanya oleh cinta semata. Saya ingin mengajak Sobat ICC untuk membuka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita dengan ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Saya ingin kita bisa membedakan antara dua istilah, yaitu cinta atau kasih. Pada umumnya, karena pengaruh-pengaruh dari dongeng-dongeng, pengaruh-pengaruh dari film, cerita-cerita pada saat waktu masih kecil, banyak mereka mengharapkan bahwa cinta akan menjadi dasar bagi sebuah pernikahan. Cinta biasanya hanya bersifat fisik saja, hanya lahir dari pandangan mata. Tidak salah akan cinta, tapi cinta bukanlah satu-satunya fondasi dalam sebuah pernikahan. Sifat cinta umumnya ia selalu meminta tanpa tidak ada hentinya, tidak ada puasnya. Tapi berbeda dengan kasih. Kasih bersumber dari kasih Allah Bapa, kasih yang bersumber dari cinta Tuhan untuk kita yang tidak terbatas. Kasih itu bersemi dari dalam lubuk hati, dan kasih Bapa itu lebih senang untuk memberi daripada menerima. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-1, kejarlah kasih itu. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk pernikahan kita. Yang pertama, kasih sebagai tujuan utama. Tujuan utama dalam pernikahan bukanlah hanya sekedar happily ever after yang selalu kita lihat dalam dongeng-dongeng, tetapi untuk melayani dan membangun bersama dalam kasih. Yang kedua, kasih sebagai fondasi. Kasih harus menjadi fondasi yang kuat dalam hubungan pernikahan kita. Tanpa kasih, pernikahan akan rapuh dan mudah hancur. Yang ketiga, kasih sebagai tindakan. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Pada suatu hari, kalau kita lagi bad mood, kita tidak dapat mengasihi pasangan kita. Atau hari ini kita lagi senang, kita baru bisa dapat mengasihi pasangan kita. Tetapi, kalau kita mengerti bahwa kasih adalah dasar, segala tindakan nyata kita akan berdasarkan kasih. Dan kita akan melibatkan kasih dengan segala kesabaran, kita akan selalu dapat untuk mengampuni dan menunjukkan kasih itu dalam segala hal. Kasih juga akan mengutamakan satu dengan yang lainnya. Dia tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi justru dia mengorbankan kepentingan pribadinya untuk menyenangkan pasangannya. Itulah kasih. Yang kelima, kasih yang mengikat.
Kasih yang sejati adalah kasih yang mengikat pasangan menjadi satu, sehingga tidak terpisahkan. Dalam pernikahan, kejarlah kasih tidak hanya menjadi sebuah ajakan saja, tetapi juga komitmen yang harus dijalankan. Kasih yang sejati akan menjadi fondasi yang kokoh, tujuan utama, dan tindakan nyata yang akan membuat pernikahan menjadi indah dan kekal. Kembali, kami ingin mengajak Sobat ICC bahwa pernikahan adalah dua orang yang disatukan dalam kedewasaan, dan kedewasaan itu bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya lahir dari fisik semata, bukan hanya dikendalikan oleh perasaan, oleh hal-hal yang kita inginkan, tapi kami rindu bahwa setiap kasih itu dapat kita kejar dan dapat kita rasakan dalam setiap pernikahan dan menjadi fondasi yang kuat untuk pernikahan kita. Oleh karena itu kita mengajak bukan hanya sekedar cinta, tapi kasih. Karena firman Tuhan berkata, kejarlah kasih itu. Kami ingin berdoa untuk setiap pasangan, untuk setiap Sobat ICC di rumah, dimanapun kau berada, yang hari ini mungkin kau sedang merindukan sesuatu kasih Tuhan itu hadir, dan kasih Tuhan itu mengalir dalam setiap hubungan. Mungkin hari ini kau sedang merasakan dingin, kau sedang merasakan jenuh dalam pernikahan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami ingin biar setiap kasih itu mengalir di dalam pernikahan kami, di dalam hubungan kami akan dapat mengampuni, kami akan dapat sabar, kami akan dapat menutupi segala sesuatu, kami akan saling percaya akan pasangan kami akan menjaga untuk mengikat kesetiaan kami. Dan karena kami tahu Tuhan bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang sudah diberkati. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami ingin tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk kami mengasihi, kami ingin Tuhan setiap kasih itu lahir dari hati kami yang melekat kepada Tuhan sehingga dapat mengalir, dan kami dapat mengampuni pasangan kami dapat melayani, kami tidak mementingkan kepentingan kami Tuhan, tapi kami ingin selalu mengutamakan kepentingan pasangan kami dan mengasihi dia sama seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah mengasihi kami tanpa batas. Dan kami percaya Tuhan, kasih yang sama akan hadir dalam setiap pernikahan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat devotion pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ini akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan, dan akan menjadi fondasi dan dasar untuk pernikahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap Sobat ICC, untuk setiap dikuatkan di dalam kasih di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kami rindu tuh kami dapat berjumpa kembali dengan Sobat ICC di devotion berikutnya, dan kami percaya devotion ini akan menjadi berkat buat Sobat ICC menjalani pernikahan, pekerjaan, dan perjalanan kerohanian bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.